Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prati Rizky. Di sini saya akan melakukan keterampilan pengelolaan jalan nafas. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan, seperti boneka manikin dewasa yang kita siapkan, kemudian pipa orofaring berbagai ukuran, kemudian kita siapkan pipa nasofaring berbagai ukuran juga, kemudian kita siapkan sarung tangan, kemudian kita siapkan gauze kering, suction, gauze kering, dan kita siapkan suction, ambu bag, kemudian kita siapkan pipa suction, kaku dan lentur, kita siapkan jelly juga, tidak lupa, kita siapkan selotip, gunting, kemudian kita siapkan laryngoskopi lengkap, kemudian kita siapkan selang suction, endotracheal tube, dan yang terakhir itu kita siapkan collar neck. Yang pertama, indikasi dilakukannya keterampilan pengelolaan jalan nafas itu kita lakukan pada penderita tidak sadar apapun sebabnya. Yang kedua, pada penderita adanya sumbatan jalan nafas parsial atau total. Yang pertama, tadi kita sudah memeriksa alat. Yang pertama kita lakukan periksa semua kelengkapan alat yang sudah disebutkan. Kemudian kita lakukan preliminary survey atau diagnosis terhadap adanya gangguan jalan nafas. Yang pertama, kita lakukan diagnosis terhadap adanya gangguan jalan nafas, yaitu dengan 3L, yaitu look, lihat, atau lihat. Kita melihat gerakan nafas pengembangan dada pada pasien dan apakah adanya retraksi pada sela iga. Kemudian kita listen atau mendengar, kita mendengar apakah aliran udara pasien lancar, udara pernapasan pasien lancar atau tidak. Kemudian kita feel atau merasakan. Kita merasakan adanya aliran udara pernapasan yang dihembuskan oleh pasien. Kemudian yang pertama kita lakukan membuka jalan nafas tanpa alat, yaitu kita lakukan head tilt atau dorong kepala ke belakang dengan cara kita letakkan telapak tangan di dahi seperti ini, kemudian dahi kita tekan ke bawah sehingga kepala menjadi tengadah, sehingga penyangga lidah terangkat ke depan dapat terlihat. Kemudian kita lakukan chin lift, yaitu kita gunakan jari tengah dan jari telunjuk untuk memegang tulang dagu pasien. Kemudian angkat dan dorong tulangnya ke depan seperti ini. Kemudian kita lakukan jaw thrust. Kita dorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas. Kemudian kita juga dapat menggunakan ibu jari ke dalam mulut dan memasukkannya, dan bersama dengan jari-jari lainnya kita tarik dagu ke depan. Kemudian kita lakukan pengelolaan jalan nafas dengan alat, yaitu menggunakan pipa orofaring yang sudah disiapkan. Cara pemasangannya itu kita pakai sarung tangan seperti biasa. Setelah mencuci tangan, kita pakai sarung tangan seperti biasa. Nah, setelah itu kita buka mulut boneka atau pasien dengan cara chin lift tadi. Kita lakukan pendorongan dagu pada bagian dagu ke atas. Ini. Kemudian atau kita gunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kita masukkan ke dalam mulut pasien. Kemudian kita siapkan pipa orofaring. Kemudian yang tepat ukurannya untuk pasien. Kemudian kita bersihkan dan basahi pipa orofaring agar licin dan mudah dimasukkan. Kita oleskan dengan jelly
terlebih dahulu. Kemudian kita arahkan lengkungan menghadap ke langit-langit, ke tepatnya di palatal. Kemudian masukkan separuh, putar lengkungan mengarah ke bawah lidah. Kemudian kita dorong pelan-pelan sampai posisi tepat. Yakinkan lidah sudah tertopang dengan pipa orofaring dengan melihat pada nafas, pada pola nafas pasien. Kita rasakan dan dengarkan suara nafas pasca pemasangan pipa. Kemudian kita lakukan pemasangan pipa nasofaring, yaitu seperti tadi memakai sarung tangan terlebih dahulu, dan kita nilai besarnya lubang hidung pasien, lubang hidung dengan besarnya pipa nasofaring yang akan dimasukkan. Kemudian kita nilai apakah ada kelainan pada daerah koordinasi pasien. Kemudian pipa nasofaring diolesi dengan jelly. Kemudian demikian juga pada lubang hidung. Kita lubang hidung yang akan dimasukkan, bila perlu dapat diberikan vasokonstriktor hidung. Kemudian pegang pipa nasofaring sedemikian rupa sehingga ujungnya masuk ke dalam, ujungnya menghadap ke telinga. Kemudian kita dorong pelan-pelan hingga seluruhnya masuk, sambil menilai adakah aliran udara di dalam pipa. Kemudian kita fiksasi dengan plester. Seperti itu. Kemudian kita membersihkan jalan nafas itu dengan cara sapuan jari, yaitu caranya kita pasang sarung tangan seperti biasa, buka mulut pasien dengan jauh teras dan tekan dagu ke bawah, jauh teras. Kemudian gunakan dua jari telunjuk dan jari tengah yang bersih. Kemudian dengan sarung tangan atau karsa untuk membersihkan kita bungkus dua jari sebelum kita masukkan. Kemudian kita menggoreng semua benda asing dalam mulut, kita masukkan ke dalam mulut seperti ini. Setelah itu yang kedua bisa juga dengan suction. Dengan suction yaitu menggunakan ambu bag. Kemudian pengeluaran nafas akibat sumbatan benda asing padat itu kita lakukan dengan jika pasien mengalami tersedak, yaitu kita lakukan back blow atau back slap seperti ini. Itu bila korban masih sempoyongan atau rangkul, atau kita bisa rangkul dari belakang seperti ini dengan menahan tubuh, lengan dan melakukan back blow atau back slap. Kemudian kita pertahankan pasien dengan jangan sampai pasien tersungkur. Kemudian berikan pukulan pada bagian belakang, hentakan keras sebanyak 5 kali dengan kepalan genggaman tangan pada titik selang garis. Kita tentukan garis imajinasi tulang belakang dan garis antar belikat di sini. Kemudian bila belum berhasil, secara pelan segera kita baringkan. Setelah sudah kita lakukan back slap 5 kali, sebanyak 3 sampai 5 kali seperti itu. Jika belum berhasil, secara pelan segera kita baringkan korban pada posisi terlentang. Kemudian kita lakukan abdominal thrust pada korban biasanya berdiri atau korban dewasa sadar. Kita rangkul korban yang sedang sempoyongan dengan kedua tangan dari belakang seperti ini. Kemudian lakukan hentakan tarikan 5 kali dengan menarik kedua tangan penolong bertumpuk seperti ini pada kepalan kedua tangannya tepat di titik hentak yang terletak pada pertengahan pusar dan titik ulu hati korban. Bila belum berhasil, secara pelan segera baringkan korban lagi pada posisi terlentang seperti ini. Kemudian jika belum berhasil, kita dapat melakukan abdominal thrust. Abdominal thrust itu korban terbaring atau korban dewasa yang tidak sadar. Bila korban jatuh tidak sadar,
kita segera baringkan terlentang seperti ini. Kemudian penolong mengambil posisi seperti naik kuda, seperti ini. Seperti ini. Kemudian penolong mengambil posisi naik kuda dengan tubuh korban di atas atau di samping korban. Di samping korban sebatas panggul korban seperti ini. Setelah itu lakukan hentakan mendorong 5 kali dengan menggunakan kedua tangan pendorong bertumpu tepat dengan titik pada bagian daerah epigastrium seperti ini. Kemudian kita yakinkan benda asing yang sudah bergeser atau sudah keluar dengan cara kita lihat ke dalam mulut pasien. Bila terlihat kita bisa ambil benda asing yang terlihat pada bagian mulut pasien. Bila tak terlihat kita tiupkan nafas mulut ke mulut seperti itu atau mouth to mouth. Kemudian sambil memperhatikan bila tiupan dapat masuk paru-paru, dada akan mengembang, artinya jalan nafas telah terbuka. Sebaliknya, bila tiupan tidak masuk, maka artinya jalan nafas masih tersumbat. Jika masih tersumbat, segera lakukan abdominal thrust lagi, dan seterusnya bila tak berhasil. Kemudian kita siapkan cricothyroidotomy, kemudian disusul dengan tracheostomy. Nah, kemudian untuk pemberian napas bantu, yang kita butuhkan adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu kita lakukan, kita siapkan boneka manikin seperti tadi untuk intubasi dewasa dan anak. Kita siapkan juga pipa orofaring, pipa orotrakea, pipa nasotrakea, big valve mask. Kemudian kita siapkan selang oksigen atau tangki oksigen. Kemudian kita siapkan pegangan laryngoskop dan baterai. Kemudian kita siapkan daun laryngoskop sebagai ukuran, plaster, stetoskop, pelumas yaitu jelly, pelumas pipa endotrakea menggunakan jelly, semprotan anestetik lokal untuk nasal, kemudian stylet, introducer, pipa endotrakea yang dapat dibengkokkan, kemudian spatula lidah, sarung tangan, gauze kering. Setelah itu, indikasi dilakukannya bantuan jalan nafas itu dilakukan pada penderita yang terdapat ada gangguan pada nafas, yaitu penderita gagal nafas. Yang pertama, setelah itu, kita lakukan persiapan awal. Kita periksa tadi semua kelengkapan alat sudah disiapkan atau tidak. Kita periksa apakah sudah lengkap atau tidak. Kemudian kita lakukan ventilasi back valve mask menggunakan back valve mask. Pilih ukuran masker yang tepat dengan wajah pasien. Kemudian kita hubungkan selang oksigen dengan alat back valve mask dan atur aliran oksigen sampai 12 liter per menit. Kemudian kita pastikan dan nafas penderita bebas dan tetap dipertahankan dengan teknik yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian pasang pipa orofaring dan kemudian tangan kiri memegang masker sedemikian seperti ini, sehingga masker rapat ke wajah penderita dengan pas, dan pastikan tidak ada udara yang keluar dari sisi masker, dari sisi lain pada masker. Kemudian pada saat bag dipompa, tangan kanan memegang bag, kemudian memompa sampai dada
penderita atau manikin terlihat mengembang. Kita lakukan pengumpaan 3 sampai 5. Kemudian bila dilakukan oleh 2 orang, satu orang bisa memegang masker dengan kedua tangan, kemudian dan satu orang lainnya memegang kantong dan memompa dengan kedua tangan. Kemudian kecukupan ventilasi dinilai dengan melihat gerakan dada pasien. Kemudian ventilasi diberikan tiap 5 detik. Setelah itu kita lakukan jika tidak berhasil, kita lakukan intubasi pada orotrakea. Intubasi pada orotrakea itu kita pastikan bahwa jalan nafas tetap bebas dan oksigenasinya tetap berjalan. Bila penderita sementara diberikan nafas bantu dengan back valve mask, berikan preoksigenasi yang cukup sebelum dilakukan intubasi. Kemudian kita kembangkan pipa endotrakea untuk memastikan bahwa balon tidak bocor yang kita letakkan pada wajah pasien. Bila tidak bocor, dikempiskan kembali, kemudian sambungkan daun laringoskop pada pemegangnya, kemudian kita periksa terangnya lampu sorot, kemudian kita pegang lampu laringoskop, kemudian kita pegang laringoskop dengan tangan kiri. Bila terpasang pipa orofaring sebelumnya, kita lepaskan pipanya, kemudian kita masukkan laringoskop pada mulut pasien, pada bagian kanan mulut penderita, dan menggeser lidah ke sebelah kiri. Kemudian secara visual identifikasi, kita memeriksa epiglotis, kemudian pita suaranya. Dengan hati-hati, kita masukkan pipa endotrakea ke dalam trakea dengan menekan gigi atau jaringan di mulut. Setelah itu kita kembangkan balon dengan udara dan spoil secukupnya sampai tidak terdengar udara dan sela pipa endotrakea dan trakeanya. Kemudian kita sambungkan pipa endotrakea dengan back valve mask. Kemudian pompa sambil melihat pengembangan dada seperti ini. Kita lihat apakah ada pengembangan dada yang terlihat. Setelah itu, auskultasi dada kiri dan kanan. Apakah bunyi pernapasan sama? Auskultasi abdomen untuk memastikan pipa terpasang dengan benar. Kemudian kita pasang pipa orotrakea, kemudian pipa endotrakea difiksasi dengan plaster ke mulut. Kita tempelkan plaster ke mulut sampai dalam posisi yang baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.